Aku perlu kamu mengirim mobil segera untuk mengantarku ke rumah sakit. Grace, dengarkan aku. Tarik napas dalam, jangan takut. Aku akan tiba di rumah sakit dalam 5 menit. Bersihkan sendiri. Ethan, aku demam 125 derajat. Bisakah kamu di rumah menemaniku malam ini? 125, minum 2 obat penurun panas dan minum air putih. Grace sendirian di rumah sakit, berhenti bersikap tidak masuk akal. Kalau kamu kesepian, cari saja laki-laki panggilan. Kamu serius? Ambil ini. 101 bintang kertas. 1 untuk setiap hari ulang tahunmu pada 1 Oktober. Kita punya kesepakatan. Setiap kali kamu bertingkah menyebalkan dan membuat aku marah, kamu harus mengembalikan 1 bintang padaku sebagai ganti atas pengampunanku. Jika suatu hari tiba ketika kapsul ini kosong, aku akan menghilang sepenuhnya dan meninggalkan hidupmu selamanya. Sudah 3 tahun. Demi kamu, aku mengorbankan karierku dan berakhir menjadi ibu rumah tangga hanya untuk mendapatkan sikap dinginmu dan penghinaanmu. Ethan, disinilah semuanya berakhir. Jasper, ini aku. Aku mengambil skalpelku lagi. Clara? Ya Tuhan, Rumah Sakit Wanita Bragamon sudah menunggu 3 tahun untuk kembalinya Nyonya Lavaris. Tahukah kamu berapa banyak pasien yang mengantre untuk operasimu? Tunggu, apa suamimu tahu tentang ini? Aku akan segera menceraikannya. Itu bukan urusannya. Grace lapar. Gunakan panci besi cor Prancis itu di dapur untuk membuat sepanci sup ayam kental dan bawalah ke sini sekarang. Ethan memindahkan Grace ke rumah premium Philips kami dan menemaninya semalaman. Apa dia tidak takut Clara akan marah besar? Kalau menurutku, dia seharusnya menceraikannya saja. Ceraikan istri rumah tangga seperti dia, tanpa rekening bank Ethan, dia bahkan tidak mampu menyewa apartemen studio di Dorchester. Benar, tapi menyimpannya juga tidak buruk. Lebih murah daripada mempekerjakan pengasuh penuh waktu. Ethan adalah ahli bedah saraf terbaik di Boston, yang legendaris Zero. Dia suka wanita mandiri, kuat yang setara dengannya. Bagaimana dia bisa berakhir dengan orang seperti dia? Kamu dokter bedahku, kamu yang membuatku kehilangan kaki kananku. Aku akan membuatmu membayarnya. Tolong lepaskan aku. Terima kasih. Sekelompok idiot yang tidak tahu apa-apa. Beraninya mereka men-scores aku. Ethan, apa kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atasmu. Tidak perlu, Aku tidak peduli siapa kamu. Berhentilah dari pekerjaanmu dan jadilah istriku sepenuh waktu. Ayo. Tanda tangani. Grace? Apa yang kamu lakukan? Jangan takut, Grace. Aku akan memperbaiki jantungmu. Aku janji. Buka matamu dan lihat, aku bukan Grace-mu. Sekarang kau Graceku. Aku mencintaimu, Grace. Graceku. Karena kamu sangat mencintainya, maka tanda tangani ini. Lihatlah, kalau tidak ada masalah, tanda tangani. Apa yang kamu lakukan di sini? Dr. Shaw, ini perintah medis dan transfer laporan untuk bangsal VIP. Saya butuh tanda tangan Anda. Siap. Hubungi saya segera kalau ada perubahan pada tanda vital Grace. Kalau untukmu, tadi kamu mau saya lihat apa? Tidak apa-apa, sudah ditangani. Ethan, sebentar lagi kita berdua akan bebas. Grace?
Hei, Ethan, masih menunggu cinta pertamamu? Aku tidak tertarik pada wanita lain kecuali dia. Bukankah kamu sudah menikah? Kecuali Grace, itu. Tidak masalah siapa yang kunikahi. Cinta pertama yang sangat dipuja Ethan. Maaf mengganggu. Anda pasti istri Ethan. Saya teman Ethan. Kamu bisa memanggilku Grace. Halo? Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Duduklah di sofa. Ethan, masih belum ada dokter yang bersedia mengoperasiku. Kamu harus membantuku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. David, naikkan Grace ke prioritas tertinggi dalam sistem segera. Juga, batalkan semua operasi sarafku dan konsultasiku minggu depan. Aku akan mendalami penyakit jantung. Dr. Shaw, meskipun Anda dikenal sebagai seroneurosurgery, Grace memiliki aneurisma akar aorta. Risiko operasi sangat tinggi, bahkan operasi jantung pun dianggap sangat sulit di Nendu. Tidak ada dokter yang berani menerima tantangan ini. Kalau begitu, lebih baik aku mencoba peruntungan di tempat lain. Fokus saja pada pameran senimu dan jangan terlalu memikirkannya. Aku akan mencari cara untuk operasinya. Dr. Shaw, saya sarankan mencari ahli bedah jantung legendaris Nyonya Labaris. Dia telah melakukan ribuan operasi jantung tanpa satu kegagalan pun, termasuk penggantian akar aorta bental. Jika Anda menemukannya, dia pasti bisa menyelamatkan Grace. Ethan punya kompleks Tuhan yang besar. Dia tidak pernah menundukkan kepala angkuhnya kepada kolega bedah manapun sepanjang hidupnya. Kirimkan aku info kontaknya. Mungkin Nyonya Lavaris memang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ya, akan ku coba lagi nanti. Aku yang ambil itu. Duduk saja. Kamu sakit dan perlu istirahat. Clara, ambil barang-barang itu. Jadi kamu bahkan tidak pernah menyimpan nomorku. Pantas saja kamu tidak menyadari bahwa orang yang kamu cari itu adalah aku. Aku akan mencari seseorang untuk mendapatkan informasi kontak barunya. Aku tidak bisa membiarkan dia melakukan itu, atau identitasku sebagai Nyonya Lavaris akan terbongkar. Sebelum operasi penggantian akar bentil Aeriet, pastikan minum obat tekanan darahmu tepat waktu, dan hati-hati jangan masuk angin atau demam. Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku lulus dari sekolah kedokteran Stanford. Aku pernah melihat kasus operasi seperti ini. Apa benar ini ibu rumah tangga yang sama yang sepanjang hari sibuk memikirkan resep? Dia sebenarnya memikat saat menjelaskan hal-hal seperti ini. Ethan, tingkat keberhasilan operasi ini sangat tinggi. Tidak perlu khawatir. Ethan, dadaku terasa agak sesak. Dengar, santai saja. Tarik napas perlahan dan dalam. Itu lebih baik. Kamu akan tinggal di tempatku untuk sementara waktu. Siapkan kamar tidur di samping kamarku untuk Grace. Ada apa? Seperti kamu yang masih merasa tidak enak badan. Aku hanya sangat terharu. Kamu baik sekali padaku. Aku berjanji akan merawatmu seumur hidupku. Bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Ethan, kamu sudah menikah. Aku tidak ingin terus merepotkanmu, dan aku tidak ingin merusak waktu berdua kalian. Itu tidak merepotkan. Clara dan aku sebenarnya sudah tidur di kamar terpisah selama bertahun-tahun. Kalau begitu, terima kasih Nyonya Shaw. Jangan panggil dia Nyonya Shaw, panggil saja dia Clara. Juga, kamu harus ekstra hati-hati dengan pola makanmu sekarang. Clara adalah juru masak yang hebat. Selama kamu tinggal di sini, dialah yang akan merawatmu. Biarkan Clara menunjukkan tempat ini dulu agar kamu bisa merasa nyaman. Clara, pimpin jalan. Nona Taylor, kalau kamu sangat tertarik dengan rumahku, silakan bebas menjelajah sendiri. Nona Bennett, apa kamu yakin rumah ini milikmu? Apa maksudmu? Kamu tidak mengerti Ethan tidak mencintaimu. Apa dia pernah menyentuhmu sekalipun dalam 3 tahun terakhir? Kamu tidak lebih dari pembantu gratis baginya. Apa gunanya bertahan di villa ini mati-matian? Lihat aku. Aku tadi cuma sedikit sesak dada, dan suamimu khawatir setengah mati. Kalau dia sangat mencintaimu, kenapa kau meninggalkannya dulu? Karena dulu dia tidak punya apa-apa, tapi sekarang segalanya berbeda. Ethan punya uang dan fasilitas medis.
Dia bisa menyembuhkanku dan memberiku kehidupan yang layak kuterima. Aku khawatir kamu akan kecewa. Saat kita bercerai, Ethan harus memberiku 80% dari asetnya. Jadi aku tidak bertahan di rumah ini. Ini milikku. Mustahil! Itu berarti Ethan kembali tidak punya apa-apa. Tapi kamu tidak akan pernah bisa merebut cintanya. Maafkan aku. Grace, tunggu. Grace, ada apa? Ethan, aku tidak akan menjalani operasi lagi. Dengan begitu, aku tidak perlu tinggal di sini dan menghalangimu. Apa yang kau lakukan pada Grace? Aku tidak melakukan apa-apa. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Kamu tahu orang seperti apa aku ini. Apa maksudmu Grace berbohong untuk menjebakmu? Dia melakukannya dengan sengaja. Dia baru saja mengaku bahwa dia berpura-pura sesak dada. Bahkan air matanya itu cuma obat tetes mata. Obat tetes mata? Air mata ini asin. Berhentilah membuat alasan. Grace masih sakit dan tidak boleh terbawa emosi. Kamu tidak punya sedikit pun pengetahuan medis. Ethan, jangan salahkan Clara. Ini salahku karena tidak mengendalikan emosiku. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak perlu takut pada Clara Bennett. Sudah kubilang sekali lagi, aku tidak melakukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu anggap saja aku salah paham padamu. Ambil ini dan berhentilah menyakiti Grace. Ethan, apa ini? Dia berjanji padaku bahwa selama aku memberinya 1 bintang kertas, dia akan memaafkanku apapun yang kulakukan. Sungguh, 1, 2, 3, masih ada 8 lagi, banyak sekali. Baiklah, biar ku antar kamu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Ethan, kamu akan menyesal. Sampai kita menghubungi Lady Lazarus, Grace akan pulih di sini di rumah. Jangan berani-berani menindasnya. Kalau begitu, aku akan pindah. Itu tidak mungkin. Aku harus bekerja. Siapa yang akan merawat Grace Taylor jika kamu pindah? Aku bukan pengasuh. Kenapa kamu membaca buku karya Lady Lazarus? Aku sedang belajar. Jangan khawatir, selama kamu berperilaku baik, kamu akan selalu menjadi nyonya villa ini. Sama sekali tidak perlu meniru Lady Lazarus dengan kikuk hanya untuk menarik perhatianku. Legenda bukanlah orang seperti kamu, yang hanya tahu cara gesek kartu dan belajar resep. Dan orang itu seharusnya tidak bisa meniru hanya dengan membaca beberapa buku. Ya? Bagaimana kalau... Akulah Lady Lazarus. Clara, kau nggak waras. Nyonya Lavaris itu seorang legenda medis yang menangani kasus mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi dirinya? Berpura-pura menjadi Nyonya Lavaris itu menyedihkan. Kau sebaiknya fokus belajar resep dan belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik. Urus perasaanmu sendiri. Begitu besar tekadmu untuk mencari Nyonya Lazarus? Aku tidak akan berhenti sampai menemukannya. Halo Dr. Shaw, aku dengar kau sedang mencari konsultasi mengenai bentol aroik root replacement. Tim medisku dan sangat mampu melakukan operasi ini. Grace, ini hebat. Nyonya Lavaris menghubungiku. Kau bisa sembuh sekarang. Ethan, hanya ada 30 hari lagi dalam masa Nisi. Dengan begitu, pernikahan kita akan resmi berakhir dan kalian bisa bersama tanpa hambatan. Grace.
Akan menjalani operasinya dalam beberapa hari. Dia mengadakan makan siang amal ini khusus bersikeras aku mengundangmu. Kuharap kau bisa melepaskan Dendammu dan jangan membuat masalah. Aku tidak begitu bosan. Yang kuinginkan sekarang hanyalah melewati masa Nisi dengan tenang. Setelah aku mendapatkan putusan final perceraian dan bagian asetku, aku tak peduli jika kalian berdua bercinta di atas kanvas. Bu, lukisan yang dibuat wanita ini sangat cantik, tapi dia kelihatannya sakit parah. Boleh ceritakan kisahnya? Sayang, Mama harus bertanya ke Google. Namanya Grace Taylor. Dia seniman sejati, lulusan MASAT, dan dia bahkan belajar di bawah seorang maestro terkenal di dunia. Jantungnya sangat rapuh. Tapi aku telah mempekerjakan spesialis jantung terbaik di negeri ini. Dia akan segera sembuh, dan kemudian dia bisa menciptakan karya yang lebih indah lagi. Kau baik sekali padanya. Apa kau mencintainya? Clara, kau nggak waras. Nyonya Lavaris itu seorang legenda medis yang menangani kasus mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi dirinya? Berpura-pura menjadi Nyonya Lavaris itu menyedihkan. Kau sebaiknya fokus belajar resep dan belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik. Urus perasaanmu sendiri. Begitu besar tekadmu untuk mencari Nyonya Lazarus? Aku tidak akan berhenti sampai menemukannya. Halo Dr. Shaw, aku dengar kau sedang mencari konsultasi mengenai bentol aroik root replacement. Tim medisku dan sangat mampu melakukan operasi ini. Grace, ini hebat. Nyonya Lavaris menghubungiku. Kau bisa sembuh sekarang. Ethan, hanya ada 30 hari lagi dalam masa Nisi. Dengan begitu, pernikahan kita akan resmi berakhir dan kalian bisa bersama tanpa hambatan. Grace. Akan menjalani operasinya dalam beberapa hari. Dia mengadakan makan siang amal ini khusus bersikeras aku mengundangmu. Kuharap kau bisa melepaskan Dendammu dan jangan membuat masalah. Aku tidak begitu bosan. Yang kuinginkan sekarang hanyalah melewati masa Nisi dengan tenang. Setelah aku mendapatkan putusan final perceraian dan bagian asetku, aku tak peduli jika kalian berdua bercinta di atas kanvas. Bu, lukisan yang dibuat wanita ini sangat cantik, tapi dia kelihatannya sakit parah. Boleh ceritakan kisahnya? Sayang, Mama harus bertanya ke Google. Namanya Grace Taylor. Dia seniman sejati, lulusan MASAT, dan dia bahkan belajar di bawah seorang maestro terkenal di dunia. Jantungnya sangat rapuh. Tapi aku telah mempekerjakan spesialis jantung terbaik di negeri ini. Dia akan segera sembuh, dan kemudian dia bisa menciptakan karya yang lebih indah lagi. Kau baik sekali padanya. Apa kau mencintainya? Clara, kamu Ethan, aku tidak bisa bernapas. Jantungku berdebar kencang. urus sendiri. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Grace. Tenang saja, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Betapa berharganya pelukis di rumah Philip itu rumah. Dr. Shaw memanggil kepala kardiologi kembali ke rumah sakit di tengah malam meskipun dia sedang cuti. Itu hanya hiperventilasi ringan, tapi Dr. Shaw bertindak seperti langit runtuh. Dia tidak pernah meninggalkan sisinya sedetik pun. Dia bahkan meniup obatnya untuk mendinginkannya sebelum memberikannya. Ya Tuhan, itu pasti wujud cinta sejati. Sambi Naija Pempings memang pantas. Iya betul, luka bakar derajat 2 yang dalam di separuh lengannya dan keluarganya bahkan belum muncul. Bukan hanya dia tidak muncul, Ethan bahkan tidak menelepon. 3 hari lagi sampai putusan cerai final tanpa pengunjung. Ethan, karena kamu sangat suka membayang-bayanginya, kamu bisa jalani hidupmu. Aku tidak mau menghabiskan 1 menit pun lagi di duniamu. Clara Bennett, masa Nisi hampir berakhir. Sebagai konfirmasi terakhir, apakah Anda ingin mencabut permohonan Anda? Tidak ada pencabutan. Baiklah, akta cerai final akan dikirim ke alamat Anda yang terdaftar segera. Mohon ditunggu. Besok, begitu aku dapat akta cerainya, semua ini selesai. Apa yang selesai? Oh, masa rawat inapku selesai. Aku bisa pergi dan mengganti perban. Sempurna, aku ada waktu hari ini. Aku akan mengajakmu memilih hadiah. 3 tahun pernikahan, kamu bahkan tidak tahu ulang tahunku.
3 hari lalu di restoran, dia membuatku terbakar, dan sekarang dia akhirnya punya hati nurani. Yang ini, keluarkan dan biarkan dia mencobanya. Bu, Anda sangat beruntung. Ini adalah edisi terbatas, sebuah karya, permata mahkota toko kami. Tunggu, pasang di tangan kanannya. Tapi Pak, istri Anda mengalami luka bakar parah di lengan kanannya. Pinggiran gelangnya tajam. Itu bisa mengiritasi. Sudah sembuh 3 hari, berhenti berlebihan dan tahan saja. Bagaimana? Cantik. Hanya saja aku tidak terlalu suka gelang. Jangan jadi beli. Bungkus. Grace biasanya memakai gelang di pergelangan tangan kanannya agar cocok dengan jam tangannya. Aku perlu melihat bagaimana bentuknya di tangan kanannya. Grace. Aku ingin memberikan Grace sebuah ulang tahun yang tak terlupakan sebelum operasinya. Jadi aku harus memastikan kejutan ini sempurna. Jadi kamu membawaku ke sini, seorang pasien dengan luka bakar derajat kedua untuk mencoba gelang, bukan karena kamu punya hati nurani, tapi karena kamu menginginkan hadiah yang sempurna untuk Grace. Aku hanya model untukmu kan? 1 tidak cukup. Aku akan memberimu 3. Berhenti membuat keributan. Ethan, kembalikan semua bintang kertas yang tersisa di kapsul itu. Baiklah, ambil saja. Ini cuma bintang kertas. Aku tidak pernah peduli, jadi kenapa aku ragu sekarang? Pasti karena aku sudah terbiasa membawa ini tergantung di kunciku. Apa? Berubah pikiran? Ini pesta ulang tahun Grace malam ini. Kamu ikut? Kamu mau membawa istrimu dengan lengan terbakar ke merayakan ulang tahun selingkuhanmu? Grace merasa bersalah tentang sup panas itu, dan aku khawatir itu akan memengaruhi operasinya besok. Kamu ikut denganku untuk membuktikan kamu baik-baik saja agar dia tidak merasa bersalah. Kita pergi segera setelah itu. Jangan khawatir, ini semua sampahnya non-alkohol. Silakan diminum, semuanya. Ayo lihat apa yang Dr. Shaw berikan untuk ulang tahun Grace. Selamat ulang tahun Grace. Jangan khawatir tentang operasi besok. Aku di sini untukmu. Ya Tuhan, edisi terbatas buatan khusus? Dan membuat rumah sakit membuat pengecualian untuk pesta ulang tahun di Philips House Premium? Ethan, kamu benar-benar berusaha maksimal untuk menenangkan kecemasannya sebelum operasi. Ingat saat badai salju di tahun junior ketika Grace sakit? Ethan membungkusnya dengan jaketnya dan menggendongnya menembus salju sejauh 10 blok. Semua orang di sekolah bilang dia rela mati demi dia. Dan saat wisuda, hanya untuk mendapatkan vinil langka itu, Ethan bahkan melewatkan wawancara fakultas terpentingnya dan berkendara melewati batas negara bagian untuk menunggu sehari semalam. Baiklah cara semuanya, cukup aku harus menjalani operasi besok. Ethan membawa istrinya hari ini, jadi jangan sampai dia salah paham. Omong-omong, Nyonya Shaw, apa pekerjaan Anda? Untuk mendapatkan Medical World Zero kami, kamu pasti seorang VP di Wall Street atau Taipan Teknologi Silicon Valley kan? Dan entah bagaimana kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Dia tidak punya pekerjaan, dia hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga hanyalah istilah halus untuk menyebut dia pengasuh yang ditanggung suaminya. Aku yakin dia bahkan tidak tahu apa itu aneurisme akar aurik. Bagaimana kau bisa ngobrol dengan Ethan tentang sinetron? Tepat sekali. Grace adalah seniman yang terkenal. Mereka berdua bersama, nah itulah yang disebut pasangan jiwa romantis. Aku dulu menghasilkan puluhan ribu dolar dari satu operasi saja. Tidak, aku telah meninggalkan meja operasi demi pernikahan ini hanya untuk dipermalukan seperti ini. Jangan bahas dia, itu merusak suasana. Bukankah kalian mau main game? Ya. Ayo main jujur atau berani. Kalau begitu putar botol obat kosong itu. Ethan kalah. Hukumannya adalah mempublikasikan catatan pribadi tentang Grace di ponselmu. Wow, ini adalah rencana bedah terbaik dan panduan romantis yang digabungkan. Grace punya dinding pembuluh darah tipis. Dia butuh impor anti-calagriones setelah operasi. Dia harus memegang tangannya sepanjang masa pemulihan. Grace suka topi. Ulang tahun Grace adalah 1 Oktober. 1 Oktober? Bukankah itu ulang tahun Ethan sendiri? Aku bahkan melipat 101 bintang kertas untuknya. Ternyata itu ulang tahun Grace selama ini. Grace, aku mencintaimu. Grace, bagaimana kabarmu sejak putus? Grace, bahkan jika aku bisa memegang pisau bedah dengan mantap untuk seluruh dunia, aku takut aku tidak bisa melindungi satu hati yang kau miliki. Berhenti membacanya. Ethan, terima kasih sudah melakukan begitu banyak untukku. Oh, Clara, jangan hiraukan ini.
Itu semua sudah berlalu. Aku nggak keberatan. Dia kayaknya beneran nggak peduli. Ayo lanjut, ronde berikutnya. Aku sudah punya surat cerai resmi. Kamu udah sejauh ini, dan Ethan nggak berusaha menghentikanmu. Dia, cinta pertamanya barusan selesai operasi hari ini. Dia ambil cuti panjang cuma buat menemaninya di ranjang. Dia bahkan nggak pernah pulang akhir-akhir ini. Ethan, surat cerai resmi dan flash disk ini yang merekam semua tipu daya yang pernah Grace lakukan padaku. Anggap saja itu hadiah pertunangan untuk kalian berdua. 30 hari akhirnya habis. Ethan, kita benar-benar berakhir. Karena kamu sangat terburu-buru, aku sendiri yang akan mengantar kamu ke sisi Grace sekarang. Silakan saling mencintai secara terang-terangan dan habis-habisan. Aku ingin melihat berapa lama ikatan sejati yang dibangun di atas kebohongan bisa bertahan. Tanpa aku menjadi pemicu perselingkuhan kecil kalian. 1 tahun, 2, 3, 10? Aku balik ambil baju ganti. Ini masih tengah malam. Kemana kamu pergi dengan koper itu? Apa-apaan kamu ini ngamuk di tengah malam? Grace habis operasi dan tidak ada yang menjaganya. Aku tidak punya waktu untuk permainan rumahmu. Aku tidak melarikan diri, dan aku tidak mengamuk demi 3 tahun pernikahan kita. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Aku. Sudah kubilang Grace menungguku. Tidak bisakah kamu fokus pada hal serius untuk sekali ini? Kamu hanya ingin pergi keluar dan menjernihkan pikiranmu kan? Untuk apa mengucapkan selamat tinggal? Kalau begitu, tampaknya tidak perlu pamit. Kembalikan beberapa bintang kertas terakhir yang kau berutang padaku. Apa maksudmu dengan itu? Meninggalkanku sendirian di ruang jamuan, memaksaku memakai gelang itu dengan tanganku yang cedera pengakuan dalam ingatanmu. Dan apakah kau akan pernah berhenti? Baiklah, ambil semuanya. Berhenti menggangguku dengan omong kosong sentimental ini. Setelah kau sudah cukup bermain di luar, ingat pulang lebih awal. Aku akan ada di sini untuk membantumu rumah mulai detik ini juga. Ini bukan lagi rumahku. Jatah maafku sudah resmi habis. Ethan, lain kali kita bertemu, aku tidak akan lagi menjadi istrimu. Aku akan menjadi diriku sendiri, wanita pantai timur, Laveris. Pemulihan pasca operasi Anda sangat baik. Anda bisa dipulangkan secara resmi. Ya Tuhan, Ethan, itu luar biasa. Terima kasih. Maaf, aku baru saja terharu. Jika kamu tidak menggunakan sumber dayamu dan menemukan Lady Laveris untukku, aku tidak tahu apakah aku akan selamat keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Aku hanya... Tidak apa-apa. Kamu hidup dan kamu akan pulang. Itu tidak penting. Kamu telah merawatku di rumah sakit ini selama berminggu-minggu. Biarkan aku mengajakmu keluar malam ini. Lucky's Lounge, perayaan yang layak ya. Clara dan aku perlu berbicara malam ini. Oh, apakah itu mendesak? Sial, ada apa denganku? Jika Grace mengajakku keluar sebelumnya, aku pasti sudah bilang ya. Tapi hari ini bahkan saat aku menunggu surat pemulangannya, satu-satunya orang di pikiranku adalah Clara. Ethan, aku keluar hari ini. Aku sangat ingin merayakan masih hidup bersamamu. Baiklah, kita akan merayakannya. Oke. Ethan? Apa?
Kamu melamun terus sepanjang hari. Ada apa? Sedang hujan, jarak pandang buruk. Kamu bohong. Setiap kali kamu memendam sesuatu, 2 garis ini muncul di antara alismu, seperti angka 11. Maaf, aku... Sayang, ada apa di kepalamu? Kok kamu tahu? Setiap kali kamu lagi mikirin sesuatu, 2 garis ini muncul di antara alismu, seperti angka 11. Makan malam sudah siap. Aku cuma mau dekat denganmu. Aku sayang kamu. Aku lebih sayang kamu. Kamu bisa merasakannya? Kursi penumpang itu seharusnya milik Grace. Jadi kenapa aku hanya mau Clara di sana? Ethan, kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik aja. Kamu nggak seperti biasanya semalaman. Fabio dan Clara bertengkar. Tentu saja tidak, kami tidak bertengkar. Bahkan kalau aku kelewatan sampai menyakitinya, aku cuma perlu memberinya 1 bintang kertas. Mana bintang kertasku? Aku tahu aku masih punya 1. Itu cuma kertas lipat. Kuwekian dan bukin Maestrado. 1000, yang lama tidak pergi, yang baru tidak datang. Buang yang lama, sambut yang baru. Ethan, sebelum operasiku di hari ulang tahunku, kamu bilang kamu kehilangan gadis yang dulu paling kamu cintai? Dan kali ini, kamu tidak akan melepaskannya. Aku ingin kamu tahu. Aku pun merasakan hal yang sama. Saat aku pulang, aku perlu Grace mengembalikan bintang-bintang kertas itu. Gantungan kunciku terasa aneh tanpa bintang-bintang itu. Hei teman-teman, malam ini lagu ini untuk pria yang telah memiliki seluruh hatiku selama bertahun-tahun. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk membuatmu melihat ada harapan di balik rasa sakit. Jika kita memberi cukup, jika kita belajar untuk... Tapi hanya cinta yang bisa berkata, coba lagi atau pergi. Itu sesuatu yang hanya cinta bisa lakukan. Ethan, aku tidak ingin terus tinggal di rumahmu sebagai pasienmu. Aku ingin berani untuk cinta sekali saja. Aku cinta kamu, Ethan. Grace, tunggu. Apa yang barusan kamu katakan? Ethan, aku akan mati tanpamu. Kamu memberiku kehidupan kedua. Tapi aku tidak mau hanya jadi pasienmu lagi. Aku cinta kamu. Ethan? Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu perlu istirahat. Aku ada urusan. Aku harus pergi. Clara, ambilkan aku air, perutku sakit. Kamu sudah pulang. Hei. Ini minum air, makasih. Clara. Sudah berhari-hari, kenapa dia belum pulang? Grace mengaku padaku di depan semua orang dan kenapa aku tidak bilang iya? Seharusnya aku bahagia. Menjaga Clara selama 3 tahun, harusnya itu tentang menunggu Grace, kan? Lalu kenapa rumah ini terasa menyesakan? Clara, aku kangen kamu. Hai semuanya, aku balik. Clara?
Clara, akhirnya kamu muncul juga. Aku kira kamu tidak akan pernah memegang pisau bedah lagi. Aku sudah menjalani rutinitas ibu rumah tangga yang penuh drama selama 3 tahun. Aku sudah cukup. Syukurlah, makan malam ini aku yang traktir. Kita merayakan kembalimu. Lewati makan malam penyambutan. Apakah kamu punya operasi yang tidak ada orang lain berani menanganinya? Kamu baru sampai. Kamu mau istirahat dulu? Aku ingin memegang pisau bedah lagi. Raksasa modal Ventura dari pusat keuangan. Pintas koroner dengan penggantian katup Zorak. Fraksi ejeksi di bawah 25%. Kalsifikasi parah. Tidak ada satupun di sini yang berani menerimanya. Stenosis batang kiri lebih dari 90%. Aku akan menanganinya. Kamu bahkan tidak mau mempertimbangkannya? Kalau ini gagal, kembalimu akan hangus terbakar. Sejak kapan kamu mulai meragukan tanganku, Jasper? Tidak, sama sekali bukan itu maksudku. Panggil bagian anestesi. Masukkan ke jadwal untuk 3 hari dari sekarang. 3 hari sudah cukup. Mesin sirkulasi ekstrakorporeal siap. Wall Street mengawasi ini seperti ujian berat. Ini tanggung jawabmu. Aku tidak pernah menghadapi pertarungan tanpa persiapan. Pasien sudah dibius. Minggir. Jasper, aku tidak akan menyentuh kasus ini sendiri. Dan kau membiarkan seorang wanita yang menghabiskan 3 tahun memotong bawang memimpinnya? Dr. Bennett secara luas diakui sebagai penyelamat dalam beda jantung. Reputasi itu sudah sejarah kuno. Dia selama ini membuat sup seafood untuk suaminya selama 3 tahun. Kau sungguh berpikir seorang ibu rumah tangga masih bisa memegang pemegang jarum? Entah tangan saya bisa memegang pemegang jarum, Pak. Anda sangat dipersilakan untuk menonton dan belajar. Jika ini berubah menjadi malapraktik, kau takkan sanggup menanggung akibatnya. Jika operasi ini gagal, saya akan menyerahkan lisensi saya selamanya. Jika berhasil, Anda menerbitkan permintaan maaf di jurnal medis. Hentikan mesin sirkulasi ekstrakorporeal. Lanjutkan aktivitas jantung. Tekanan darah 100 itu 70. EF kembali naik ke 55%. Anastomosis kering. Tidak ada kebocoran. Itu adalah contoh sempurna dari penyelamatan yang sukses. Mulailah menyusun permintaan maaf Anda. 42 menit. Kau memecahkan rekor Massachusetts dan pendarahan pasca operasi tetap di bawah 50 ml. Angka-angka itu akan membuat seluruh bidang ini tergila-gila. Berhenti pura-pura kaget dan bawakan saya kasus berikutnya. Ingin tetap pensiun selama 3 tahun untuk menjadi istri seutuhnya. Mengapa mengambil operasi berisiko tinggi sekarang? Apa yang ingin Anda buktikan? Sebagai Nyonya Laborus, dapatkah Anda menceritakan rencana Anda selanjutnya? Saya, Clara Bennett, kembali ke meja operasi. Kali ini, saya hidup untuk diri saya sendiri. Clara, apakah makan malam sudah siap? Masih belum pulang? Kapan aku bercerai? Dia memblokirku? Kalau kamu sedang mengalami sesuatu yang sulit sekarang, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Telepon dia. Benar, tunggu aku. Aku tidak punya nomor Clara, teman-temannya, benar. Cari teman-temannya, cari saja seseorang. Tidak ada? Aku tidak punya nomor Clara. Meskipun kita sudah menikah selama 3 tahun, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menghubungi salah satu temannya. Clara, kemana kamu pergi? Ethan? Kenapa kamu di sini? Kamu tidak membalas pesanku selama berhari-hari, jadi aku... Aku hanya lelah. Ada sesuatu terjadi di rumah sakit. Sekarang aku sudah sembuh. Apakah kamu masih menganggap aku tidak cukup baik untukmu? Jangan bilang begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan kesehatanmu. Kalau bukan tentang tubuhku, lalu apa? Apa kamu jatuh cinta pada Clara? Apakah kamu jatuh cinta dengan Clara? Katakan, apakah kamu jatuh cinta dengannya? Ethan, lupakan dia. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya ingin bersamamu. Tolong, bisakah kita mulai dari awal? Dulu aku mengira Grace adalah segalanya dalam hidupku. Bukankah Clara hanya ada untuk mengisi ruang yang ditinggalkan Grace? Grace ada di sini sekarang. Jadi kenapa aku ragu? Grace, ya. Aku akan mulai dari awal denganmu.
Bagus sekali. Aku akan mengambilkanmu segelas susu hangat. Tidak ada yang akan menggangguku dengan bintang-bintang kertas konyol itu lagi. Aku akhirnya bisa bersama Grace tanpa rasa bersalah. Lalu kenapa aku sama sekali tidak merasa bahagia? Kenapa tempat ini terlihat seolah-olah seseorang sengaja menggali lubang di dalamnya? Apakah ini seperti ada yang dengan paksa menggali lubang di hatiku? 101 bintang keberuntungan untuk setiap hari ulang tahunmu pada 1 Oktober. Ethan, kamu baik-baik saja? Setiap kali kamu bersikap menyebalkan dan menyakitiku, kamu harus mengembalikan 1 bintang padaku sebagai ganti maafku. Jika suatu hari nanti kapsul ini kosong, aku akan menghilang sepenuhnya dan pergi dari hidupmu selamanya. Clara meninggalkan ini untukku, apa yang ingin dia katakan padaku? Aku akan memanggil Ethan pergi saat Clara demam, hanya untuk membuktikannya bahwa aku lebih berarti baginya daripada dia. Grace, kamu telah bersekongkol melawan Clara selama... Apa yang bisa dilakukan wanita bodoh Clara itu untuk bersaing denganku? Aku merintih 2 kali, dan Ethan melepaskannya. Dia sudah menandatangani surat cerai. Villa, gelar Nyonya Shaw, posisi sebagai wanita utama di Medis Boston, semuanya milikku sekarang. Hahaha, aku masih tak bisa melupakan ekspresi di wajahnya. Lengan penuh luka bakar, melihat suaminya sendiri membawaku pergi, dan dia bahkan tak bisa mengucapkan 1 kata kasar pun. Hanya berdiri di sana, mata merah, seperti anjing kurap yang tak diinginkan siapapun. Hahaha. Setidaknya dia tahu tempatnya dan merangkak pergi. Kalau tidak, aku akan memastikan dia. Memastikan dia apa? Lanjutkan, kenapa kamu berhenti? Ethan, biarkan aku menjelaskan, aku cuma pamer ke teman. Itu semua tidak nyata. Tidak nyata? Memanggilku ke kamarmu saat dia demam tinggi itu tidak nyata? Meneteskan obat mata ke matamu sendiri dan menjebak Clara itu tidak nyata? Tolong, dengarkan aku. Berapa lama kamu berencana terus berpura-pura? Apa kamu bangga ketika sup makanan laut itu membakarnya? Saat kamu bilang kamu tidak enak badan dan menyuruhnya membantumu mencoba gelang itu. Berhenti, kau melakukan semua itu karena aku mencintaimu. Kamu yang menjauhkannya. Aku tidak. Dia sendiri yang menandatangani surat cerai. Akulah yang kamu cintai. Ethan, Clara sendiri yang menandatangani surat-surat itu. Dia melepaskan posisinya, supaya kita bisa menebus kehilangan kita. Dan ayolah, selama 3 tahun dia hanya penggantiku. Kamu tidak pernah mencintainya, kan? Jangan sentuh aku! Grace, aku tidak mengenalimu lagi. Kamu pikir aku asing bagimu? Jangan berpura-pura jadi kekasih tragis sekarang. Ya, aku bersekongkol melawannya. Tapi setiap kali dia terluka, itu kamu yang memegang pisaunya. Kamu mengabaikan demamnya. Kamu mengabaikan alerginya. Kamu menghabiskan semua 101 bintang kertas dengan tanganmu sendiri. Kamu benar. Akulah yang benar-benar menyakitinya. Mau kemana? Aku akan mencarinya. Halo? Ethan, lihat berita terbaru di Mingguan Medis. Aku tidak punya waktu untuk berita. Aku perlu menemukan Clara. Pekerja mukjizat jantung misterius, Lady Lazarus, baru saja membuka jati dirinya. Dia menyelesaikan operasi mustahil di pantai timur, yang tidak ada yang berani menyentuhnya. Tiada, itu mustahil. Clara adalah Lady Lazarus, dia hanya ibu rumah tangga. Clara adalah Lady Lazarus, dia menyelamatkanku. Dia... Kukira jurnal-jurnal itu hanya buku yang dia pinjam dari perpustakaan komunitas untuk mengisi waktu. Kukira semua catatan padat di pinggir halaman itu hanya hobi kecil. Ya Tuhan, Clara adalah Lady Lazarus yang dicari seluruh dunia medis. Kukira dia menyalin catatan-catatan itu. Kukira dia berpura-pura menjadi Lady Lazarus hanya supaya punya bahan untuk mengobrol denganku. Ya Tuhan, aku seharusnya menyadarinya. Dia duduk di meja dapur itu dengan tumpukan buku-buku kedokteran seperti batu bata. Dan setiap halaman yang sial itu ada nama Lady Lazarus yang ditandai di bagian bawah. Dia bahkan menyebut transplantasi jantung lintas negara 5 tahun lalu yang tingkat kelangsungan hidupnya kurang dari 1%. Dan aku benar-benar idiot yang sombong. Aku tidak pernah bertanya satupun. Clara, kau jenius yang bisa menarik orang kembali dari kematian. Kau berdiri tepat di depanku selama ini. Dan aku buta.
3 tahun menikah, dan aku tidak pernah benar-benar mengenal istriku sendiri. 3 tahun menikah, dan aku tak pernah benar-benar mengenal istriku sendiri. Ethan Shaw, mau kemana larut malam begini? Lepaskan, aku harus menemukan Clara. Aku tidak akan melepasmu, kamu sudah bercerai. Jangan halangi aku. Kamu mendorongku, dulu kamu benci bahkan sekadar meninggikan suara padaku. Aduh, sakitnya. Berhenti berpura-pura, kamu sudah pulih sepenuhnya. Mau mendapatkannya kembali? Mimpi saja. Kamu pikir dia akan mau melihatmu lagi? Ethan, kamu naif sekali. Kau menyayangiku tanpa batas. Kau menyakitinya secara emosional setiap hari. Kau menghabiskan 8 bintang kertas terakhir dan mengusirnya. Sadarlah, dia kembali menjalani operasi, kembali menjadi Lady Lazarus. Dan kamu? Dia membuangmu. Ethan, buka pintunya. Biarkan aku masuk. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Clara bilang selama masih ada bintang kertas, dia bisa memaafkanku. Ethan, berhentilah. Clara tidak akan pernah menatapmu lagi. Dasar jalang. Bintang-bintang kertas. Pasti ada satu di suatu tempat. Masih ada satu tersisa. Aku tahu ada. Tidak, 101 bintang itu berarti maaf. Bagaimana bisa tidak ada yang tersisa? Aku menghabiskan cintanya dengan tanganku sendiri. Ethan, kamu lihat beritanya? Operasi berisiko tinggi Clara berhasil. Dia benar-benar seperti wanita yang bangkit dari kematian. David, saat kamu di rumahku minggu lalu, apakah kamu melihat bintang-bintang lipat? Kalau masih ada satu saja, dia akan memaafkanku. Dia istrimu selama 3 tahun. Kamu harus minta maaf langsung sekarang. Kamu benar-benar pikir dia akan membuangmu? Benar, dia mencintaiku selama 3 tahun. Dia memberiku 101 kesempatan. Satu lagi seharusnya tidak mustahil. Aku akan mencarinya sekarang. Tapi, bukankah kamu telah mempertaruhkan segalanya untuk Grace selama 100 hari terakhir? Caramu bicara sekarang. Apa kamu jatuh cinta dengan Clara? Apa aku benar-benar... Ikuti protokol pemantauan pasca operasiku. Laporkan setiap fluktuasi tepat waktu. Clara, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu Lady Lazarus. Apa katamu, Dr. Shaw? Dalam 3 tahun pernikahan, apakah kau pernah peduli dengan catatan medis yang kubaca di ruang kerja? Kau bahkan tidak bisa mengingat alergi kerangku. Kenapa kau peduli? Apakah aku sedang memegang pisau bedah? Aku tidak akan menceraikanmu. Pulanglah bersamaku. Kembali untuk apa? Melihatmu dan Grace berperan sebagai belahan jiwa? Memasak untuk kalian berdua? Aku salah. Aku melihat flash drive-nya. Grace menjebakmu. Aku datang karena aku... Karena kau tahu kalau kau dibohongi? Atau karena mantan istrimu yang kau injak ternyata adalah Lady Lazarus, ahli bedah yang kau mohon untuk mengambil kasus Grace? Tidak, bukan seperti itu. Ini semua salahku dan aku sudah... Tidak ada sudah. Mulai sekarang, kita ini rekan kerja dan lawan. Jika kita bertemu lagi, itu akan di seberang meja konsultasi. Sungguh luar biasa. Dr. Shaw, mantan istri Anda adalah Lady Lazarus yang terkenal itu? Kami dengar Lady Lazarus pensiun selama 3 tahun hanya untuk menjadi ibu rumah tangga Anda. Apakah Anda benar-benar menjadikan dia sebagai pengganti Grace? Omong kosong. Tidak ada pengganti. Grace membohongiku. Aku tidak tahu Clara. Semuanya, dengarkan baik-baik. Biar ku perjelas, Dr. Shaw dan aku sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Pernikahan itu menyia-nyiakan hidupku, dan itu berakhir di sini. Clara, aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan untuk menebusnya. Pergi sana. Aku kehilangan dia lama sebelum aku menyadarinya. Clara, kamu yakin tentang konsultasi bersama ini? Kenapa tidak? Neuro sudah menyerahkan daftar mereka. Ethan yang memimpin rencana itu. Terus, aku bilang padanya di lobi rumah sakit, kalau kami bertemu lagi, itu akan di meja konsultasi. Kalau kamu tidak masalah, aku juga. Cuman apa? Ethan sudah menghantui rumah sakit pintu masuknya seperti orang tanpa jiwa, memohon kesempatan lagi. Kamu tidak benar-benar mempertimbangkan. Ethan sudah menghantui rumah sakit pintu masuknya seperti orang tanpa jiwa, memohon kesempatan lagi. Kamu nggak beneran mempertimbangkannya, kan? Aku menyia-nyiakan 3 tahun jadi istri yang sempurna. Sekarang aku nggak mau buang 1 detik pun untuknya. Bersih. Aku suka. Selain itu, egoisnya, kalau kamu menghindarinya, aku tetap bisa mengantarmu kemana-mana. Apa? Kamu takut aku menghabiskan uang bensinmu? Itu murahan, bahkan untukmu. Aku biarkan kamu mengendarai mobilku seumur hidup. Kalian berdua sedang apa?
Dr. Shaw, kenapa kamu membuka paksa pintu mobilku? Sudah malam dan kamu tertawa dengan istriku di mobilmu. Menurutmu kenapa aku buka pintunya? Dr. Shaw, koreksi. Mantan istri, ditandatangani olehmu, secara hitam di atas putih. Kamu menipuku untuk menandatangani itu. Aku tidak tahu, aku tidak menerimanya. Aku tidak akan menerima perceraian ini. Menipumu? Apa kamu mau menuntutku? Kamu tahu itu bukan yang kuinginkan. Aku hanya... Clara menghabiskan 3 tahun hidupnya untukmu. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu memindahkan cinta pertamamu ke rumah pernikahanmu dan menyuruh Clara melayaninya. Kamu punya 1095 hari untuk menyayanginya. Apa yang kamu lakukan dengan hari-hari itu? Atau kamu hanya menginginkan kedua wanita itu? Pergi. Ini urusan antara aku dan istriku. Jangan ikut campur. 1095 hari. Aku menjauh karena aku tidak ingin mengganggu hidupnya dan dia bertahan 1095 hari karena dirimu. 1095 hari. Claire Bennett, bintang-bintang kertas yang kau lipat untukku, aku tidak bisa menemukannya. Aku sudah mengobrak-abrik villa. Tidak satu pun. Bisakah kau? Jadi ini benar-benar berakhir, kan? Apapun yang kulakukan, kehidupan di antara kita ini sudah berakhir. Ethan Shaw, memohon pada mantan istrimu di tempat parkir itu tidak keren. Hentikan aktingmu. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau tidak apa-apa. Apa kau perlu kembali ke dalam dan diperiksa? Tidak, ayo bekerja. Di mana berkas pasien yang kau bawa untukku? Stone? Bukankah ini kasus pasien kekerasan pertama yang ditangani Claire Bennett 3 tahun lalu? Ya, 3 tahun lalu, dia datang dengan diseksi aorta yang pecah. Claire Bennett harus menghentikan aliran darah ke kakinya untuk menjaganya tetap hidup dan dia kehilangan kaki kanannya. Lalu si bajingan menuntut Claire Bennett, kalah, benar-benar kalap, dan hampir mencekik Claire Bennett sampai mati. Dia dihukum karena percobaan pembunuhan. Clara Bennett, memar di lehermu bertahan 2 bulan. Endokarditis infektif stadium akhir. Emboli septik menyebabkan. Si bajingan itu terlibat perkelahian di penjara, lukanya terinfeksi, dan dia sekarat dengan sendirinya. Jantung dan otaknya adalah bom waktu. Tidak ada ahli bedah waras di pantai timur yang akan melakukan prosedur beruntun seperti ini. Komite ingin mengirimnya ke rumah sakit negara bagian dengan alasan medis apapun yang bisa mereka temukan. Mengingat sejarahmu dengan si gila ini, kau harus menarik diri. Tidak. Aku menutup dada Stone 3 tahun lalu. Dia pasienku. Aku yang mengoperasi. Clara. Apakah kepala bedah saraf begitu menganggur dia mencuri kasus darurat di seksi aorta sekarang? Aku mengambil kasus ini karena aku ingin dekat denganmu. Simpan romansamu untuk Grace. Di ruang operasi, jika dekompresimu tidak bisa mengikuti dengan bypassku, aku pribadi akan mengajukan laporan yang membuat izinmu dicabut. Aku tidak akan memperlambatmu. Jangan sampai. Sampai jumpa di ruang operasi. Clara, kenapa kamu? Ya Tuhan, Dr. Bennett dari kardiologi dan Dr. Shaw dari neurologi, ini perang bedah. Stone punya bom di otaknya dan jantungnya. Siapa yang berhak memutuskan tidak ada yang tahu. Taruhanku pada Dr. Shaw. Dia ahli bedah saraf terbaik di pantai timur, dan Dr. Shaw selalu memprioritaskan sistem saraf. Kamu gila? Stone hampir mencekik Dr. Bennett saat serangan itu. Jika dia mengambil kasus ini, dia datang siap. Kau tahu betapa tanpa ampunnya dia saat dia mengangkat penyakitnya. Ethan, apakah pertemuan puncaknya sudah selesai? Jam berapa pesawat Ethan mendarat nanti malam? Aku membuat makanan kesukaan Ethan. Aku sibuk, Clara. Berapa kali Ethan Shaw sudah bilang Clara untuk tidak menelepon Ethan Shaw tanpa alasan? Endokarditis infektif Stone sudah dalam tahap terminal. Antibiotik tak akan mempan pada infeksi sebesar ini. Protokol saya adalah sternotomi segera, debridemen radikal semua jaringan yang terinfeksi, diikuti penggantian akar aorta, atau, jika ada donor tersedia, saya akan menyarankan transplantasi jantung total. Saya keberatan, Dr. Bennett, pendekatan Anda terlalu radikal. Tapi itu memerlukan heparinisasi sistemik untuk antikoagulasi. Dia punya aneurisma intrakranial jamur. Perubahan hemodinamik dan antikoagulan akan menyebabkan aneurisma itu pecah seperti balon air tepat di meja operasi Anda. Tanpa mengangkat sumber infeksi, jantungnya tidak akan bertahan 48 jam. Rencana saya adalah tata laksana konservatif. Saya akan melakukan pemasangan koil endovaskular invasif minimal untuk mengamankan aneurisma dulu. Sementara kardiologi memberikan antibiotik intravena dosis tinggi spektrum luas. Setelah bom di otak dinetralkan, baru Anda sentuh jantungnya. Antibiotik? Dr. Shaw, apakah Anda bercanda?
Dia punya riwayat penyalahgunaan metamfetamin kronis. Jaringan miokardiumnya sama rapuhnya seperti tisu basah. Pada saat pendekatan konservatif Anda berhasil, jantungnya sudah membusuk menjadi bubur. Anda tidak menyelamatkan nyawa, Anda hanya memperpanjang proses kematian. Saya tidak pernah kehilangan kendali dalam debat bedah saraf berisiko tinggi, tidak sekalipun. Tapi melihatnya sekarang, pikiranku kosong. Yang bisa kudengar hanyalah suaranya. Dr. Shaw, ada yang lain dari bedah saraf? Dr. Shaw, Anda bilang kalau Anda menangani aneurisma lebih dulu, aku akan hidup cukup lama untuk operasi jantung. Anda ahli bedah saraf terbaik di negeri ini. Anda harus menyelamatkan aku. Aku tidak mengira kamu telah memakai metamfetamin. Berdasarkan toksikologi terbaru Anda dan penilaian neurofungsional, pembuluh darah otak Anda sepenuhnya mengalami fibrosis. Apa maksudnya? Artinya aku resmi menarik izin bedah sarafku. Aku keluar dari kasus ini. Aku keluar. Stone, mengingat Dr. Shaw mundur, Komite Etika Bersama telah mencapai keputusan akhir. Kondisi fisik Anda tidak dapat menahan torakotomi apapun, dan Anda gagal memenuhi kriteria UNOS. Kami menghentikan semua tindakan agresif. Anda dipindahkan ke perawatan paliatif. Astaga, brengsek. Ini semua karena kamu. Kalau kamu tidak memotong kakiku 3 tahun lalu, apakah aku akan masuk penjara? Kita bakal seperti ini sekarang. Dan sekarang kamu melaporkan pemakaian narkobaku ke komite karena kamu ingin melihatku mati di ranjang ini. Datanya objektif, Stone. Kamu menghancurkan jantungmu dengan metamfetamin. Biologi tidak bisa ditawar. Ketika orang menimbulkan cukup kerusakan, tubuh memberikan vonis. Persetan. Ayo kita semua mati. Semua kalian bisa mati denganku. Clara, kamu terluka. Ethan, kamu ahli bedah saraf. Tanganmu adalah hidupmu. Kenapa kamu melakukan itu? Clara, Stone adalah pasien yang mencoba mencekikmu 3 tahun lalu, kan? Ya. Aku menyelamatkanmu. Dan kamu tetap bersamaku. Aku menyelamatkanmu lagi. Jika kehilangan tangan ini berarti aku mendapatkanmu kembali, itu sepadan. Bisakah kita mulai lagi? Saraf di tanganmu rusak. Bagi seorang ahli bedah saraf, karirmu sudah berakhir. Aku tidak peduli. Selama kamu memaafkanku, selama kamu pulang ke rumah. Selama apa? Kamu masih berpikir semuanya bisa ditukar. Apakah kamu terjun untuk menyelamatkanku atau untuk memuaskan fantasi pahlawanmu yang menyedihkan itu? Tidak. Aku ingin melindungimu. Melindungiku? 3 tahun lalu, aku meletakkan pisau bedahku karena kupikir kaulah rumahku. Lalu bagaimana? Kamu tahu aku demam dan tetap pergi menemui Grace. Sup panas tumpah ke tubuhku, dan kamu menggendong Grace ke rumah sakit. Dan sekarang, kamu pikir satu tangan yang rusak menghapus 3 tahun kekerasan emosional? Itu menjijikan. Clara, jangan pergi. Clara, jangan pergi. Apa yang kualami dengan Grace adalah obsesi medis, bukan cinta. Aku baru tersadar setelah melihat akta cerai terakhir itu. Orang yang paling kutakuti kehilangannya adalah dirimu. Lepaskan aku. Tidak, tanganku rusak. Aku mengorbankan karir bedahku untuk melindungimu dari pisau itu. Bukankah itu cukup menjadi bukti? Biarkan aku menebusnya. Saraf tanganmu rusak. Kau ahli bedah saraf. Kau tahu lebih dari siapapun tangan ini tak akan pernah memegang pemegang jarum lagi. Dan kau menyebut itu bukti? Untukmu, aku tidak menyesalinya. Hentikan aksi pengorbananmu yang menyedihkan itu. 3 tahun, kau mengabaikan setiap tanda penderitaanku. Sampai kau tiba-tiba sadar, oh, ibu rumah tangga kecil yang terhina yang selama ini kau injak-injak itu adalah wanita Lazarus. Wanita yang sama yang hadir dalam konsultasi itu dan menghancurkan rencana bedahmu di depan semua orang. Dr. Shaw, pengabdianmu murahan. Jika aku hanya pernah menjadi wanita yang melipat bintang kertas untukmu, menunggumu di meja makan setiap malam, apakah kau akan pernah benar-benar melihatku? Apakah kau akan pernah mencintaiku? Kau tidak akan menang kali ini, Clara. Kenapa kamu bisa memanjat di atasku? Clara, apa kamu pikir kamu menang? Kembali ke puncak. Clara, semakin tinggi kau memanjat, semakin keras kau jatuh. Kenapa? Kamu menghabiskan 3 tahun sebagai ibu rumah tangga, dan begitu saja. Kamu kembali menguasaiku? Dia melepaskan tangan yang memegang pisau bedahnya untukmu. Lalu aku apa?
Untuk menjaganya tetap di studio seni ini, aku berpura-pura lemah dan bertingkah seperti badut selama ini. Aku tidak akan mengizinkannya. Ethan, jika baby segi Kim berarti menghancurkannya, maka itulah yang akan Siapkan katup bioprostetik ukuran 23. Waktu sirkulasi ekstrakorporeal tetap di bawah 40 menit. Media di lantai bawah tampak siap menjejalkan perekam ke kantong baju operasimu. Maaf Jasper, kehidupan pribadiku menyeret masalah ke rumah sakit. Kita yang beruntung jika kamu tetap tinggal dan melakukan operasi. Tapi mereka membicarakan semuanya di luar. Para wartawan memadati pintu masuk. Bagaimana kamu keluar garasi bawah tanah? Kenapa aku harus bersembunyi? Dr. Bennett, rumor mengatakan Anda diam-diam menikah selama 3 tahun. Apakah Anda mengambil kasus Stone karena Dr. Shaw memberi Anda akses internal? Tendon tangan kanan Dr. Shaw putus. Apakah Anda menggunakan momen ini untuk melangkahi dia sebagai balas dendam atas skandalnya dengan cinta pertamanya? Kedokteran bukan ajang gosip. Hak saya untuk operasi dibangun di atas tingkat keberhasilan lebih dari 1000 operasi jantung, bukan belas kasihan dari seorang ahli bedah saraf. Sedangkan untuk cedera saraf median Dr. Shaw, itu trauma fisik yang tidak bisa pulih. Pernikahan saya dengannya juga demikian. Rumor di internet itu omong kosong. Pernikahan saya dengan Dr. Shaw sudah berakhir. Saya tidak akan membuang waktu operasi untuk spekulasi murahan. Jika ada yang mengganggu reputasi profesional saya lagi, saya akan menggunakan jalur hukum. Minggir. Cerita-cerita palsu di internet. Bilang Clara naik pangkat lewat ranjang. Tenang, Ethan. Aku cuman kasih wartawan-wartawan tak berotak itu beberapa fakta. Faktanya 3 tahun lalu di luar bar itu aku mabuk berat. Aku kira dia itu kamu. Aku tidur dengannya karena aku mencoba berpegang pada bayangan yang kau tinggalkan. Lalu aku melamarnya karena aku malu dan ingin mengkompensasinya. Clara nggak ada hubungannya dengan ini. Dia bahkan nggak tahu betapa bajingannya aku dulu. Hadapi aku, jangan libatkan dia. Jangan libatkan dia? Ethan, kau sudah jatuh cinta padanya sejak dulu, bukan? Ethan, kamu jatuh cinta padanya sejak lama kan? Kamu sudah lihat beritanya? Semua orang di luar sana menggali bagaimana dia tidur untuk naik pangkat. Semakin kamu memperlakukannya seperti harta karun, semakin aku ingin menghancurkannya. Aku masih punya banyak cara untuk memanipulasi opini publik. Aku bahkan belum menggunakan bom aslinya. Kalau aku mau, dia tidak akan pernah memegang pisau bedah lagi. Kamu gila, sejak kapan kamu menjadi monster seperti ini? Monster, kamu yang membuatku begini. Kamu menjagaku, memperlakukanku dengan baik, bahkan membiarkan aku pindah ke rumah kalian. Dan sekarang kamu bilang mencintai wanita jalang itu? Sebutkan harganya, berapa yang kamu mau untuk membiarkan Clara sendiri? Aku mau apa dengan uang? Tidur denganku malam ini? Buatlah memuaskan dan aku akan melepaskannya. Ethan, apa yang sedang kamu lakukan? Jika layananmu tidak memuaskanku malam ini, percayalah, besok aku akan mengirim bom ini ke Dewan Medis Massachusetts. Kamu benar. Aku mencintainya. Aku sudah lama mencintai Clara. Dia kini hidupku. Aku hanya terlalu pengecut untuk menghadapinya. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Tolong beri aku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku. Pergi. Protokolku adalah sternotomi segera, debridemen radikal pada semua jaringan yang terinfeksi, lalu diikuti oleh... Dia bukan Clara yang di villa itu lagi, yang panik karena beberapa bintang kertas di dalam kapsul. Kamu pikir menghancurkan reputasinya akan menjatuhkannya? Dia berdiri sangat tinggi sekarang sehingga pembohong sepertimu bahkan tidak punya hak untuk menengadah kepadanya. Dia tidak akan pernah memaafkanmu. Kau menghancurkan hatinya selama 3 tahun. Kalau begitu, aku akan menebusnya dengan hidupku.
Ethan, kembali ke sini. Anda seharusnya bisa pulang besok. Kedengarannya bagus, kan? Ya. Clara, Ethan pergi ke Dewan Medis Massachusetts. Dewan medis itu? Pergi ke Dewan Medis di saat seperti ini. Apakah dia bekerja sama dengan Grace Taylor untuk menjatuhkanmu? Aku akan pergi sendiri dan melihat apa lagi yang dia pikir bisa dia lakukan. Ethan Shaw, sebuah laporan internal mengklaim Claire Bennett naik begitu cepat menjadi kepala bedah jantung karena pernikahan rahasiamu selama 3 tahun. Itu menuduh dia menukar tubuhnya dan hubungan pribadinya demi kekuasaan. Apakah itu benar? Bukan hanya itu, dia tiba-tiba mengaku sebagai Lady Lazarus. Apakah ini penipuan akademik yang serius? Dan apakah benar Claire Bennett adalah wanita lain dalam pernikahanmu? Bahwa dia tidur denganmu untuk menikahimu? Cukup. Aku akan memberi kalian kebenaran. Clara tidak tidur untuk naik jabatan. Dia tidak melakukan penipuan akademik dan tidak memanfaatkanku atau hubungan pribadi kami untuk meraih kekuasaan. Data klinisnya sebagai Dr. Bennett tidak bercela, luar biasa. Selama 3 tahun aku buta dan sombong. Dia tidak pernah melampaui kedudukannya. Akulah yang tidak pernah layak untuknya. Clara, maafkan aku. Apa dia sudah gila? Permintaan maaf publik seperti ini di depan Dewan Medis itu bunuh diri karier. Agenda pertama adalah video sekelompok idiot yang tidak tahu apa-apa. Beraninya mereka menskors aku. Ethan, kamu tidak apa-apa. Clara tidak pernah menjadi wanita lain. Dia tidak pernah naik ke tempat tidurku untuk maju. Aku memaksakan diri masuk ke hidupnya. Clara tidak pernah menyalahkanku. Dia menikahiku. Selama 3 tahun dia merawatku dan mencintaiku dan aku menghabiskan cintanya. Aku. Ethan Shaw tidak pernah layak menjadi suaminya. Item kedua adalah dokumentasi. Tuduhan bahwa Dr. Bennett memalsukan kredensialnya sungguh tidak masuk akal. 3 tahun lalu, dia sudah diakui sebagai salah satu ahli bedah jantung terbaik di bidangnya. Catatan kredensial ini membuktikan dia tidak pernah perlu menggunakan tubuhnya untuk kekuasaan. Ide itu lelucon terbesar dalam dunia kedokteran. Dia menghilang selama 3 tahun karena aku. Dia meninggalkan meja operasi dan memilih menjadi ibu rumah tangga di rumah. Selama 3 tahun. Aku cukup arogan untuk menginjak-injak kebaikannya. Aku bahkan meninggalkannya di rumah dengan demam tinggi demi seorang pembohong. Aku pecundang dalam pernikahanku. Aku gagal dalam setiap kewajiban sebagai suami dan dengan tanganku sendiri, aku menghabiskan 101 bintang kertas yang dia lipat untukku. Berdiri di sini hari ini, aku hanya ingin mengembalikan kemurnian dan kebanggaan yang seharusnya selalu menjadi miliknya. Aku tegak kesam. Grace, dengarkan aku. Tarik napas dalam-dalam. Jangan takut. Aku akan sampai di rumah sakit 5 menit lagi. Perhatikan baik-baik grafik ini. Grace baik-baik saja hari itu. Dia bahkan tidak butuh obat. Dan aku? Aku mendorong seorang wanita yang demam tinggi. Aku melukai tangan kanan seorang ahli bedah jantung ternama dengan tanganku sendiri. Kemudian, untuk melindungi Grace, aku berdiri di sana sementara air panas yang menyengat menyiram Clara. Aku meninggalkannya di sana, terbakar dan tidak bisa berjalan. Aku buta. Aku kejam. Ethan Shaw, apakah Anda di sini hari ini untuk mengakui bahwa semua ini sepenuhnya tanggung jawab Anda? Bahwa Clara Bennett tidak melakukan kesalahan apapun dan menjadi korban? Ya, saya benar-benar menyakitinya. Ini menjijikan. Grace Taylor menyebarkan rumor saja sudah buruk, tetapi dia dengan jahat menduduki sumber daya rumah sakit kelas atas hanya untuk pindah ke rumah tangga Anda dan ikut campur dalam pernikahan orang lain? Clara Bennett diakui sebagai salah satu ahli bedah kardiotoraks terbaik di Pantai Timur. Dia pensiun untuk Anda selama 3 tahun penuh dan tinggal di rumah sebagai istri penuh waktu.
Anda adalah salah satu ahli bedah terbaik negeri ini, dan Anda bahkan tidak tahu wanita yang berbagi tempat tidur Anda adalah seorang jenius medis? Anda memperlakukan seorang jenius medis seperti pembantu. Ethan Shaw, apakah Anda pernah punya otak? Grace Taylor adalah tidak lebih dari seorang penipu medis. Saya minta maaf. Saya salah besar. Hari ini Anda melakukan bunuh diri profesional di depan umum, mengungkapkan skandal dan kelemahan Anda kepada seluruh dewan medis. Apakah Anda melakukan ini untuk memenangkan hatinya kembali, atau hanya untuk meredakan rasa bersalah Anda yang menyedihkan? Saya tidak punya hak untuk bicara soal cinta. Saya tidak berharap untuk mendapatkannya kembali. Saya tahu Clara tidak akan pernah memaafkan saya dalam hidup ini. Clara Bennett, karena Ethan Shaw telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dan meminta maaf secara terbuka di sidang ini, sebagai korban, apakah Anda menerima pengakuan publiknya? Anda menyembunyikan identitas Anda sebagai spesialis jantung terkemuka selama 3 tahun penuh dan direndahkan sebagai istri rumah tangga yang tidak berguna. Dewan medis perlu mengetahui posisi Anda. Maukah Anda memaafkan eksploitasi profesional yang parah ini dan eksploitasi perkawinan? Clara, aku sudah memasukkan semuanya ke dalam catatan resmi di depan seluruh dewan medis. Wajah asli Grace sudah terbongkar. Tidak ada yang berani meremehkanmu lagi. Jadi, apa aku harus menulis penghargaan untukmu untuk etika medis dan bertepuk tangan untuk aksi kekasih tragis yang sangat terlambat ini? Aku tidak minta penghargaan. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku benar-benar sudah tersadar. Singkirkan wajah penuh iba itu. Ethan Grace hanyalah pisau bedah tumpul. Satu bilah tumpul tak bisa membuka dada. Selama 3 tahun, kaulah yang memegangnya, menggergaji tulang dadaku sentimeter demi sentimeter tanpa anestesi. Aku tertipu oleh... Berhenti bersembunyi di balik alasan. Kamu menyalahgunakan hak istimewa medis. Kamu menghancurkanku dengan pengabaian emosional. Apa kamu pikir satu autopsi publik atas nuranimu akan merekatkan 101 bintang pecah itu agar kembali bersatu? Apa kamu pikir itu akan membuatku berhutang budi padamu? Clara, bukan itu maksudku. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Tapi kamu berhutang padaku. Dalam 3 tahun pernikahan ini, cintaku padamu dan harapan terakhirku untuk pernikahan ini dicekik oleh tanganmu sendiri. Apa kamu serius? Ambil ini. Itulah 101 bintang itu. Dihabiskan satu persatu untuk wanita lain. Akulah yang berdiri tepat di depanmu, dengan demam tinggi dan masih berarti. Kurang dari 1 foto dari Grace Taylor. Aku mencintaimu, Clara. Saat itulah aku menyerah padamu, dan rumah dingin itu sepenuhnya. Aku salah, aku buta. Aku menganggap remeh pengorbananmu. Tolong, beri aku kesempatan untuk menebusnya. Dengan apa? Jika kau pulang denganku, aku akan membayar berapapun. Betapa konyolnya kamu. Kau mendapatkan kehidupan yang kau bilang kau inginkan. Kau mendapatkan Grace, cinta pertamamu. Jadi mengapa kau menyesalinya sekarang? Karena aku sudah jatuh cinta padamu. Aku terlalu sombong untuk mengakui bahwa aku bisa mencintai seorang ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga tidak pantas mendapat cinta yang setara? Bukan itu maksudku. Nyonya Lazarus tidak pernah melakukan apapun untukmu. Tetapi karena dia berprestasi di bidang kedokteran, kamu bisa mencintainya. Istrimu, Clara, merawatmu selama 3 tahun dan mencintaimu selama 3 tahun. Tetapi karena dia tidak memiliki prestis medis dan tidak ada nilai trofi bagimu, bahkan dia tidak pantas diakui. Wah, itu terlihat luar biasa. Semoga kamu menyukainya. Aku hanya ingin dekat denganmu. Aku mencintaimu. Aku lebih mencintaimu. Aku... Ethan Shaw, cintamu agak murahan. Kamu memanggilku Ethan Shaw, saya Clara. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku bahwa kamu adalah Nyonya Lazarus? Seandainya kamu mengungkapkan siapa dirimu lebih awal. Kenapa kau tidak pernah bilang kalau kau Lady Lazarus? Kalau saja kau mengungkapkan siapa dirimu lebih awal. Kalau saja aku selama ini hanya wanita yang melipat kertas. Bintang untukmu. Menunggu di meja makan setiap malam. Apakah kau akan benar-benar melihatku? Apakah kau akan pernah mencintaiku? Clara, aku seperti ini sekarang, dan kau bahkan tidak mau menoleh ke arahku.
3 tahun pengabaian emosional dalam pernikahan, dan kau pikir satu sidang bisa membersihkan semuanya? Konyol. Nomor yang Anda hubungi sedang digunakan. Silakan periksa nomornya dan coba lagi. Ethan, angkat teleponku. Kumohon. Sial, Ethan. Angkat teleponnya. Grace, apa kamu gila? Kamu benar-benar mengejar Nyonya Labaris. Semua orang di internet sedang menyerangmu sekarang. Pameran solomu di Guggenheim bulan depan ditunda tanpa batas waktu. LVMH baru saja menghentikan dukungan globalmu, dan dana yayasan seni pribadimu telah dipotong. Kamu radioaktif, Grace. Siapapun yang menyentuhmu akan mati. Puas sekarang? Ethan tidak mencintai Clara. Dia mencintaiku. Apa salahnya memperjuangkan kebahagiaanku sendiri? Kalau dia sangat mencintaimu, kenapa dia tidak bercerai? Kenapa dia menjadikanmu wanita simpanan yang dia rahasiakan? Sadarlah, Grace. Dia tidak mencintaimu. Mustahil. File-file itu dihancurkan bertahun-tahun lalu. Siapa pelakunya? Clara atau Ethan? Baiklah, kalau aku hancur, kalian berdua tidak akan bisa lolos dengan bersih. Mari kita semua terbakar bersama. Hahaha. Clara, serius, senang melihatmu baik-baik saja setelah semua itu. Badai itu sudah berlalu. Satu-satunya hal yang aku pedulikan sekarang adalah operasi penggantian aorta besok. Kalau begitu, apakah kamu mau mempertimbangkan untuk memulai hubungan baru? Apa? Aku bertanya untuk orang lain. Kamu tahu, sejak kamu kembali, para dokter lajang yang ingin mengajakmu makan malam bisa berbaris dari Sungai Charles sampai Harvard Square. Aku akan membiarkan diriku mencintai lagi. Sungguh, itu bagus sekali. Laporan medis terbaik yang kudengar hari ini. Atu Hasan, Clara memang selalu luar biasa. Para pria bisa mengantre di sekitar Boston untuknya. Dan akulah si bodoh yang menghancurkan hal paling langka yang pernah kumiliki. Kenapa kamu begitu bersemangat? Oke, sebenarnya yang ingin ku katakan adalah... Clara. Kamu? Ini ruang istirahat dokter kami. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Malam itu saat aku mabuk, kamu menyelipkan surat perceraian di antara instruksi medis dan formulir transfer dan mengelabui aku untuk menandatanganinya. Mengelabui kamu? Bukankah kamu menandatanganinya dengan sukarela? Malam itu, aku menyuruhmu membaca semuanya dengan saksama dan menandatangani jika tidak ada masalah. Dr. Shaw, Clara baru saja selesai bekerja dan butuh istirahat. Kalau tidak ada urusan lain... Clara? Bolehkah aku mengajakmu makan malam? Aku sibuk. Apakah satu makan malam perpisahan terlalu berlebihan untuk diminta setelah 3 tahun pernikahan? Setelah malam ini, aku bersumpah aku tidak akan mengganggumu lagi. Jasper mengajakku makan malam hari ini. Lain kali saja. Anggap saja itu sebagai titik di akhir dari 101 bintang itu. Tolong? Jasper mau berbagi meja? Tidak masalah. Kamu benar-benar langsung menuju tempat yang paling menyakitkanku. Clara, duduk di sini. Clara Bennett, kamu yang pesan. Biar aku yang pesan. Aku yang pesan. Aku tahu apa yang Clara Bennett suka. Mari kita mulai dengan... Dr. Shaw, apakah Anda benar-benar tahu apa yang Clara suka makan? Tentu saja aku tahu. Kami dulu menikah selama 3 tahun. Kami tinggal bersama selama lebih dari 1000 hari dan berbagi lebih dari 3000 kali makan. Tidak ada yang lebih tahu selera makannya daripada aku. Udang merah mentah marinasi ala Prancis. Clara alergi terhadap makanan laut. Setelah 3000 kali makan, Dr. Shaw, Anda masih tidak tahu itu? Aku baru saja memesan untuk diriku sendiri. Kalau begitu, hati angsa. Clara juga tidak suka hati angsa.
Mungkin aku yang harus memesan. Aku bilang tidak, jadi tidak. Baiklah, Untuk hidangan utama, iga domba dengan rosemary. itu untukmu juga, kan? Clara alergi parah terhadap rosemary. Itu favorit Grace Taylor. Apakah Anda mencoba membuat Clara sakit dengan sengaja? Clara, maafkan aku. Aku nggak maksud gitu, aku terlalu sibuk dan ceroboh dulu. Sekarang ceritakan kebiasaan makanmu, dan aku bersumpah akan mencatat semuanya di catatan ponsel mulai hari ini. Grace nggak bisa makan daging sapi dingin, nggak bisa minum susu murni, dan kamu bahkan tahu alergi vanilanya sampai ke miligram. Apa dia cerita semua itu padamu? Atau kamu menghafalnya karena kamu ingin jadi penyelamatnya? Saat itu aku perlu memantau data fisiknya setiap saat, jadi... Di ulang tahun Grace, saat lenganku yang terbakar sedang sakit, ponselmu menyala di sampingku. Itu penuh preferensinya dan kebiasaan makannya yang diukur sampai ke gram. Aku ingat bertanya-tanya akan seperti apa rasanya jika aku masih mencintaimu. Mungkin seperti garam di... Clara? Seperti jatuh dari lantai 10. Seperti hatimu terkoyak dan kebas. Tidak, lebih buruk dari sakit, itu penghinaan. Di kamar rumah sakit itu, kamu dan Grace menjadi belahan jiwa. Aku menjadi bahan tertawaan semua orang. Maafkan aku. Jangan minta maaf. Saat itu aku tidak lagi mencintaimu, jadi aku nggak merasa banyak. Aku hanya penasaran berapa lama fantasi belahan jiwamu yang dibangun sepenuhnya di atas kebohongan akan bertahan. Setahun? 2? 3? 10? Siapa sangka itu tidak akan bahkan bertahan 3 hari. Clara, kamu setuju duduk di meja ini malam ini hanya untuk menginjak-injak harga diriku, kan? Ethan Shaw, kamu masih sangat narsis. Apa yang membuatmu berpikir aku menghabiskan bahkan 1 detik untuk memikirkan harga dirimu? Pernikahan ini berakhir. Kaulah yang terus muncul seperti masalah yang enggak kunjung selesai. Kalau kamu merasa harga dirimu sedang diinjak-injak, itu karena kamu sendiri yang menaruhnya di bawah tumitku. Kamu benar. Aku melakukan ini pada diriku sendiri. Aku menghancurkan semuanya sendiri. Aku akan menerima hukumannya. Kamu pesan. Bebek confit atau steak Wellington? Bebek confit. Aku nggak mau steak hari ini. Jadi itu yang dia suka. Hati-hati. Jasper, kamu nggak apa-apa? Tekuk ke 10 jarimu menjadi kepalan erat, lalu luruskan sepenuhnya. Apa ada kesemutan di punggung jarimu? Tidak ada sama sekali. Tanganmu melakukan jahitan jembatan, bahkan 1 tetes saja yang menyebabkan pembengkakan sekecil apapun bisa memengaruhi gerakan mikro besok. Kita tidak bermain-main dengan tangan seorang ahli bedah. Clara, lenganku melepuh di area yang luas. Terus? Apa kamu menungguku mengeluarkan laporan cedera untukmu? Sakit. Luka bakar standar, superficial parsial, bilas dengan air dingin selama 20 menit dan minta manajernya untuk kotak P3K. Apa? Tanpa jas dokter dari Mass General, Dr. Shaw? Apa kau lupa perawatan trauma dasar? Apa aku harus mengajarimu seperti anak magang? Clara, aku trauma. Hatiku terasa tidak nyaman. Kalau begitu, ayo kita bawa kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ethan Shaw, apa kamu masih makan malam ini? Kita gak, Clara, maaf. Hanya setelah mengalaminya secara langsung, aku akhirnya mengerti bagaimana perasaanmu saat itu. Aku pantas mendapat ini. Jika Jasper bisa melindungimu, maka aku berharap kamu... Diam, simpan rasa kasihan pada dirimu sendiri itu. Berkatmu membuatku muak. Pak, tagihannya... Bawakan aku 2 botol Bordeaux. Tidak, 3. Clara, aku benar-benar tahu aku salah. Kenapa kau tidak bisa memaafkanku? 1 panggilan, 1 pesan darimu, dan aku tidak akan sesakit ini. Grace, apa yang sedang kau lakukan? Kau berbohong padaku lagi? Kamu masih mencintaiku? Kamu gila. Clara benar. Kamu berbohong padaku sejak awal. Aku berubah pikiran. Jika kamu meminum segelas anggur ini, aku akan pergi. Aku akan menghilang dari hidupmu dan Clara. Benarkah? Ya,
Kamu sangat ingin aku pergi? Maaf, aku baru sadar kalau aku tidak mencintaimu. Kamu pergi lebih baik untuk semua orang. Tapi aku mencintaimu, jadi aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Kamu menaruh obat di anggur itu. Kamu gila. Segera semua orang akan tahu pilihan terakhirmu. Dr. Bennett. Ada tanggapan tentang apa yang terjadi dengan mantan suamimu Dr. Shaw tadi malam? Ada rumor dia menandatangani perjanjian perceraian denganmu karena cinta pertamanya. Apakah kamu menganggap itu pengkhianatan? Tadi malam? Apa yang terjadi tadi malam? Saya sarankan kamu keluar, belok kiri, dan buat janji di Mas Eye and Mouse. Perbesar foto itu. Lihat wajah Dr. Shaw. Otot ekspresi wajah menunjukkan kehilangan kekencangan yang signifikan, disertai ptosis parah pada kedua kelopak mata, serta pupil atau tepi memantul di bawah senter. Biar saya jelaskan gratis. Ini bukan kelelahan pasca gairah. Ini adalah episode akut klasik dari depresan sistem saraf pusat. Sederhananya, dia minum pil tidur. Tentu saja, semua itu tidak ada hubungannya denganku. Grace, aku akan membunuhmu. Selamat pagi, Ethan. Udah bangun? Hapus foto-foto itu sekarang juga, atau bagian hukum Mas Maidra akan menuntutmu karena membius dan pencemaran nama baik. Ethan, kenapa kau begitu tega? Semua orang di Boston tahu semalam kita... Jangan sebutkan semalam. Kalau kau tidak memancingku ke sini dan membius minumanku, apa kau pikir aku akan menyentuhmu? Apa yang sedang kau lakukan? Sampel darah toksikologi. Kau mengambil darahmu sendiri barusan. Apa kau gila? Hanya untuk membuktikan kepolosanmu pada jalang itu, Clara? Kau berani menyebut namanya lagi? Sampel darah ini akan segera ditunjukkan ke Departemen Kepolisian Boston. Saya kau tidak ingat. Dulu di sekolah, kau sangat mencintaiku. Jangan berpura-pura polos. Siapa yang dulu setia padaku karena aku punya utang mahasiswa yang menghancurkan dan naik ke ranjang pria kaya tanpa berkedip. Buletin polisi keluar 5 menit yang lalu. Apa yang membuatmu terburu-buru seperti ini? Ethan melaporkan Grace dengan menyebut namanya atas tuduhan membiusnya, melampirkan sampel darahnya sendiri, dan menempuh jalur hukum. Dia juga secara terbuka mengeluarkan Grace dari daftar prioritas medis. Dia bergerak cepat. Itu bisa dianggap sebagai balasannya untukmu. Untukku, kamu terlalu berlebihan. Pria sepertinya menghargai harga diri lebih dari nyawanya sendiri. Tidak mungkin dia mau dipermainkan seperti orang bodoh oleh seorang wanita. Pernyataan itu bukan untuk membuktikan aku tidak bersalah. Itu demi reputasinya. Kamu bisa membaca dirinya lebih jelas daripada mikroskop sekarang. Kejelasan seperti itu, cara kamu bisa melepaskan, itu sungguh mengagumkan. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Silakan. Jika kamu benar-benar siap untuk membalik halaman dan memulai sesuatu yang baru, maukah kamu mempertimbangkan aku? Aku menyukaimu sejak kamu datang ke sini untuk operasi pertamamu. Clara, kamu tidak perlu menjawab sekarang. Aku hanya meminta kesempatan untuk merawatmu. Oke. Ya. Clara sayang, maafkan aku. Terima kasih. Selama 3 tahun kita bersama, aku selalu menyakitimu. Itu dosaku yang pertama. Jangan ganggu aku dengan omong kosong sentimental ini.
Aku sudah jatuh cinta padamu, tapi aku terlalu pengecut untuk mengakuinya. Terlalu malu untuk mencintai seorang ibu rumah tangga. Itu dosaku yang kedua. Membiarkan dia menindasmu, melindunginya dan menyalahkanmu. Itu dosaku yang ketiga. Cukup pikir jika bintang-bintang habis, aku tinggal melipatnya lagi. Aku tak menyadari telah membunuh cintamu dengan caraku sendiri. Clara, aku mencintaimu, kumohon kembalilah. Clara, aku baru sadar setelah kamu pergi kalau seluruh rumah ini penuh dengan dirimu. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi saat kapsulnya pecah dan bintang-bintangnya berhamburan, satu tertinggal di sini? Tuhan beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku sudah mencarinya selama ini dan akhirnya aku menemukan satu di sudut. Kamu pernah bilang kalau selama aku datang kepadamu membawa bintang, apapun yang aku lakukan, kamu akan memaafkanku. Kita sudah sepakat. Setiap kali kamu bersikap menyebalkan dan membuatku marah, kamu harus mengembalikan satu bintang padaku sebagai ganti pengampunanku. Kalau suatu hari nanti kapsul ini kosong, aku akan menghilang sepenuhnya dan meninggalkan hidupmu selamanya. Janji itu masih berlaku? Kamu harapan terakhirku. Ethan, kenapa kamu di sini? Clara, kumohon. Aku menulis surat untukmu. Bisakah kamu membacanya saja? Ini terakhir kalinya. Aku janji. Berapa kali kamu akan memainkan sandiwara kali terakhir ini, Ethan? Apa kamu benar-benar pikir aku masih percaya padamu? Aku tidak punya tempat lain untuk pergi, Clara. Aku baru sadar setelah kamu pindah. Tanpa kamu, hidupku hancur. Semuanya gelap. Pencerahan dadakanmu itu tidak berguna dan sudah terlambat. Aku tahu aku merusak segalanya. Kamu tidak tahu apa-apa. Kalau kamu punya sedikit kesadaran diri, kamu tidak akan menguntitku di rumah sakit, di parkiran tengah malam. Tidak. Kamu cuma marah. Kamu masih peduli. Aku tahu kamu tidak bisa dengan mudah menghapus masa lalu kita. Katakan aku benar. Lihat. Aku menemukan bintang kertas terakhir. Ini pertanda, Clara. Bahkan Tuhan memberitahu kita bahwa ikatan kita belum putus. Kita harus bersama. Kenapa, Clara, kenapa kamu bisa mendapatkan cinta Ethan? Kenapa dia rela memberikan segalanya padamu, sementara aku dibuang seperti sampah? Beri aku satu kesempatan lagi. Hanya satu. Dari mana kamu menemukannya? Saat aku merobek kapsul akrilik itu, benda itu berserakan di sudut dan kamu melewatkan satu. Clara, ini takdir. Ikatan kita tidak pernah putus. Kamu berjanji padaku. Apapun yang terjadi jika aku datang padamu dengan satu bintang kertas, kamu akan memaafkanku. Dulu saat aku mencintaimu dengan sepenuh hati, kamu menginjak-injaknya. Dan sekarang kamu masih punya keberanian untuk meminta maaf? Kamu menghancurkan hidupku, Clara. Pergilah ke neraka. Clara, merunduk. Kamu menghancurkan hidupku? Clara, pergilah ke Clara, neraka. merunduk. Ya Tuhan, Ethan. Clara, kamu baik-baik saja. Ethan! Ethan! Tidak, apa yang telah kulakukan? Ethan, bertahanlah. Jangan membuatku takut. Lepaskan tanganmu dariku. Lepaskan aku. Aku harus menyelamatkannya, Ethan. Bintang itu. Clara, ambil itu. Kumohon. Ethan Shaw, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan di antara kita. Kenapa, Clara? Kamu bisa saja mengambilnya. Kenapa kamu menendangnya? Dulu, aku memohon cintamu dan tak pernah mendapatkannya. Sekarang kau menawarkannya. Aku tak mau. Clara, dasar wanita kejam. Beraninya kau melakukan ini padanya? Ethan, sekarang kau lihat sendiri. Akulah satu-satunya di dunia yang benar-benar mencintaimu. Tapi aku tak pernah mencintaimu. Satu-satunya wanita yang pernah kucintai dalam hidupku adalah Clara. Ethan, apa kau gila? Grace, buka matamu dan lihat. Pria yang dengan susah payah kau rebut kini tergeletak di kakiku, memohon ampun padaku dengan nyawanya. Sekarang kau rasakan ketidakberdayaan itu? Ethan Shaw, aku tak mencintaimu lagi. Dan sekarang, kau tak punya bintang kertas yang tersisa untuk meminta. Mulai sekarang kita selesai. Orang yang menghancurkan cinta sejati dengan tangannya sendiri, pantas menghabiskan sisa hidupnya dengan penyesalan.
Tolong dia. Siapapun tolong dia. Dulu aku memiliki hal paling berharga di dunia. Wow, itu terlihat luar biasa. Tapi aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Orang selalu seperti ini. Hanya ketika mereka sesak napas, barulah mereka mengerti betapa berharganya oksigen. Dan ketika mereka akhirnya mengerti, sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah hukuman. Ini adalah penghakiman terakhir. Jika Tuhan cukup berbelas kasih untuk memberiku satu kesempatan untuk menekan tombol itu kembali, aku akan menatap matanya dan berkata padanya, aku mencintainya. Dan jika aku harus memberi batas waktu untuk janji itu akan menjadi seumur hidup.